Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Dwi Anggraini dari BC232. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang individu dan aspek perkembangannya. Yang pertama yaitu pengertian individu dan aspek perkembangan, yaitu individu adalah unit terkecil membentuk suatu masyarakat yang tidak bisa dibagi menjadi lebih kecil, sedangkan aspek perkembangan adalah berbagai sudut yang dapat digunakan untuk mengkaji, meneliti, maupun sekedar memperhatikan perkembangan yang terjadi pada seorang individu. Teori individu dan aspek perkembangan. Yang pertama teori Sigmund Freud, yang kedua teori Erik Erikson, yang ketiga teori behavioral, yang keempat teori Jean Piaget, yang kelima teori Albert Bandura. Manfaatnya yaitu mengembangkan kemampuan mengorganisasi dan menyelesaikan masalah, meningkatkan kompetensi sosial anak, membantu mengekspresikan dan mengurangi rasa takut, membantu anak menguasai konflik dan trauma anak, membantu anak melalui kegiatan bermain. Faktor-faktornya yaitu faktor genetik dan faktor keturunan, faktor hormon, faktor gizi, faktor lingkungan, faktor olahraga atau kesehatan, dan faktor pendidikan. Itulah materi pertama dari saya. Baiklah, adapun materi yang kedua yang saya paparkan yaitu hukum atau prinsip-prinsip perkembangan. Apa itu perkembangan? Hukum perkembangan adalah kaidah fundamental tentang realitas kehidupan manusia yang telah disepakati kebenarannya berdasarkan hasil pemikiran dan penelitian. Hukum perkembangan ini mengatur bagaimana sebuah proses fisik dan mental berlangsung secara terus-menerus dari masa ke masa. Apa yang dimaksud dengan prinsip perkembangan? Prinsip-prinsip perkembangan adalah pola umum dalam suatu proses perubahan alamiah yang teratur, universal, dan berkesinambungan. Yang dimaksud dengan perubahan yang teratur adalah pertumbuhan pada manusia yang berjalan normal mengikuti tata urutan yang saling berkaitan. Berikut beberapa hukum-hukum perkembangan. Yang pertama yaitu hukum Kephallow-Waldo. Hukum ini berlaku pada pertumbuhan fisik yang menyatakan bahwa pertumbuhan fisik dimulai dari kepala ke arah kaki. Bagian-bagian pada kepala tumbuh lebih dahulu daripada bagian-bagian lain. Hal ini sudah terlihat pada pertumbuhan prenatal, yaitu pada janin seorang bayi yang baru dilahirkan mempunyai bagian-bagian dan alat-alat pada kepala yang lebih matang daripada bagian-bagian tubuh lainnya. Yang kedua yaitu hukum Proximo-Distal, merupakan hukum yang berlaku pada pertumbuhan fisik pada sumbu dan mengarah ke tepi. Alat-alat tubuh yang terdapat di pusat seperti jantung, hati, dan alat pencernaan lebih dahulu berfungsi daripada anggota tubuh yang ada di tepi. Kemudian prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama yaitu perkembangan fungsi-fungsi jasmania dan fungsi rohania berlangsung dalam proses satu kesatuan yang menyeluruh atau integral. Yang kedua, setiap individu mempunyai kecepatan sendiri-sendiri dalam perkembangannya. Yang ketiga, perkembangan seorang individu baik keseluruhan maupun setiap aspeknya. Kelangsungannya tidak konstan, melainkan berirama. Yang keempat yaitu
Proses perkembangan itu mengikuti pola tertentu. Yang kelima, antara aspek perkembangan dengan aspek perkembangan yang lain saling berkaitan atau saling berkolerasi secara bermakna. Yang keenam yaitu perkembangan berlangsung dari pola-pola yang bersifat umum menuju pola-pola yang bersifat khusus. Sekian penyampaian materi yang saya paparkan hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.